Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan atau prajabatan 2023. Jadi untuk teman-teman yang mempersiapkan diri ya, ini khusus materi pedagogik. Untuk materi profesional segera Kak Furkon launching ya, tapi khusus yang matematika ya teman-teman ya. Oke, tapi kalau pedagogik itu insya Allah semua mapel pasti sama ya. Mungkin ada di soalnya itu berbeda penyampaiannya ya, mungkin dikaitkan dengan bab-bab yang Bapak Ibu guru pelajari, tapi intinya itu pedagogik itu sama, tentang teori belajar dan lain sebagainya. Oke, tapi sebelum Kak Furkan ke pembahasannya, Kak Furkan ingatkan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya, seperti biasa ya, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman yang lain yang sedang berjuang ya untuk menghadapi seleksi pretest PPG tentunya ya. Mantap jiwa. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa ya, ada 3 soal yang Kak Furkan bahas. Soal pertama, soal kedua, dan soal ketiga. Mantap jiwa. Langsung saja kita ke soal pertama teman-teman ya. Di sini memang hafalan ya, pure pure hafalan ya teman-teman ya. Di sini kemampuan bahasa ya. Oke, di sini sudah diberikan penjelasan ya bahwa kemampuan bahasa. Oke, sebentar teman-teman. Kemampuan bahasa, anak itu mulai berkembang ya. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak. Kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap apa? Yuk, oke. Di sini kalau sensorik nggak mungkin teman-teman ya, sensori motorik ini nggak mungkin, ini baru lahir biasanya ya, biasanya awal ya, teman-teman ya, awal ini juga. Kalau operasional konkret ini juga belum tidak memungkinkan ya teman-teman ya. Oh ini kok sama ya, konkret ya, mantap jiwa ya. Ini salah ketik teman-teman ya. Jawabannya adalah yang tepat adalah tahap praoperasional seperti itu. Untuk penjelasannya, ini soal lama sih teman-teman ya, masih 4 ya pilihannya. Cuma tidak menutup kemungkinan soal lama itu keluar kembali teman-teman ya. Oke, yang pertama itu tahap sensori motorik ini 0 sampai 2 tahun. Tahap ini juga disebut masa discriminating and labeling. Pada masa ini, kemampuan anak itu terbatas pada gerak-gerak refleks saja, bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja. Jadi ini memang awal banget ya, awal kita dilahirkan. Ini menurut Piaget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa di googling Piaget ya kan, tahap perkembangan anak Piaget tulisannya itu sudah muncul kayak gini. Teman-teman bisa pahami. Awalnya itu seperti ini ya kan, hanya terbatas pada gerak-gerak refleks saja. Kemudian selanjutnya itu umur 2 sampai 4 tahun itu ada pada tahap praoperasional. Soal kita tadi teman-teman ya, atau prakonseptual. Nah, itu disebut dengan masa intuitif. Anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas. Kemampuan bahasa mulai berkembang, pemikiran masih statis, oke, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Oke, jadi ini sudah bisa ya kan, sudah bisa merasakan, tetapi pemikirannya itu masih statis ya teman-teman, statis. Belum abstrak. Ada kata-kata belum abstrak. Belum konkret berarti ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang tadi yang selain itu pasti salah kan teman-teman ya. Kemudian tahap operasional konkret ini 7 sampai 11 tahun. Ini sudah SD teman-teman ya. Tahap ini juga disebut masa performing operation. Pada masa ini anak mampu menyelesaikan tugas-tugas menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderetkan, melipat dan membagi. Ya, ini 7 sampai 11 tahun itu kira-kira di SD atau MI ya teman-teman ya. Oke, mantap jiwa. Kemudian ini sudah masuk masa remaja ya. Di sini tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Di sini SMP ya, SMP atau MTS ya kan, ini sudah masuk 15 tahun. Tahap ini juga disebut masa proportional thinking. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir secara deduktif, induktif, analisis, mensintesis, mampu berpikir secara abstrak dan secara reflektif, serta mampu memecahkan berbagai masalah. Oke, jadi ini operasional formal. Jadi ini wajib hafal teman-teman ya. Siapa tahu nanti keluar ya. Sensori motorik, pra-operasional, operasional konkret, operasional formal. Seperti itu. Sensori, pra-operasional, konkret sama formal. Nah, segitu aja ya, menghafalkannya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah tahapan praoperasional karena di sini masih abstrak, ya kan?
pemikirannya masih statis. Nah, ini kunci apa ciri-cirinya wajib teman-teman pahami ya. Ciri-ciri ya kan ciri-cirinya ini wajib dipahami. Kalau konkret itu gimana tadi? Operasional konkret, operasional formal itu gimana? Nah, itu seperti itu. Lanjut kita ke soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan, ini bisa pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis, sastrawan, penulis, skenario, drama, atau film, fonologi, atau bunyi bahasa, semantik, atau makna bahasa, dimensi pragmatik, atau penggunaan praktik bahasa. Ini sudah jelas sih, ini bisa ditepis teman-teman ya. Sudah ada dia itu membicarakan apa ya? Membicarakan bahasa. Ya udah, kita pilih aja yang bahasa. Jawabannya yang A. Ini kalau ilmu tepis teman-teman ya. Ini menurut Howard Gardner, ini siapa juga? Ini kan nggak hafal juga ya, nggak mungkin hafal ya guru-guru ya. Anak tersebut mempunyai kecerdasan ya wes. Ya. Yang dibicarakan kan bahasa, berarti langsung aja teman-teman tepis yang bahasa. Nah, di sini kecerdasan bahasa itu linguistik ya teman-teman ya. Ini lebih ke bahasa ya. Linguistik itu pengertiannya itu adalah kecakapan dan kemampuan dalam menyusun dan menggunakan kata-kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan, termasuk kemampuan untuk memanipulasi sintaks atau struktur bahasa, fonologi atau bunyi dalam bahasa, semantik atau pemaknaan bahasa, dan dimensi pragmatis atau penggunaan bahasa secara praktis. Intinya tentang bahasa. Linguistik itu bahasa teman-teman ya. Seperti itu. Bisa ditepis, ini mudah soalnya ya. Tipe-tipe mudah, nggak sampai 1 menit. Insya Allah ya. Mantap jiwa. Soal terakhir teman-teman ya. Masih semangat ya. Oke. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar ya, dapat digunakan dengan metode criterion reference. Oke, wes mantap ini bahasa Inggrisan teman-teman ya. Yang bukan merupakan tahap metode criterion reference adalah jadi kita harus tahu dulu ya, criterion reference itu pengertiannya kayak gimana ya. Kita harus tahu dulu teman-teman. Jadi CRT itu adalah tes, ya kan? Di sini yang dirancang untuk mengukur seperangkat tujuan yang eksplisit. Jadi harus jelas. Data itu harus jelas teman-teman ya. Lebih ke angkanya ya teman-teman. Jadi memang harus dinyatakan dalam bentuk angka. Datanya itu masih jelas dan ini bersifat kuantitatif ya. Lebih ke kuantitatif. Artinya datanya itu harus berupa angka-angka, baru kita bisa menjelaskan bahwa ini kriteria reference, seperti itu. Dengan kata lain, CRT adalah sekumpulan soal atau item yang secara langsung mengukur tingkah laku yang dinyatakan seperangkat tujuan behavioral performance objektif. Jadi soal-soal CRT berdasarkan atas behavioral objektif tertentu. Jadi harus ada jelas ya kan, standarnya itu harus jelas. Angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima. Ini kan ada angkanya, ini pasti benar. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka loh. Ada kata-kata angka ini pasti benar teman-teman ya. Secara teoritis mereka angka nilai ini angka. Masuk ya teman-teman. Menganalisis kemampuan peserta didik, inilah yang salah, nggak ada angkanya. Gimana ayo analisis kemampuan peserta didik? Kan masih terlalu terlalu luas ya kan, terlalu ya, terlalu luas teman-teman ya, tidak spesifik banget. Kalau ini kan sudah spesifik ya kan, dalam menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar. Ini sudah ini kan sudah ada kriterianya teman-teman, ada nilai, berarti sudah muncul angka, berarti aman ya kan, sudah muncul angka. Ini juga dengan angka ya kan, sudah muncul angka itu aman. Kalau analisisnya gimana ya, masih kan terlalu luas, makanya dia bukan ya kan, yang bukan ya kan, yang salah teman-teman ya. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal bocoran soal dari Kak Furkon ya, bocoran soal pretest PPG, semoga ngena ya. Ini masih tak mudah ya teman-teman ya. Jadi memang Kak Furkon buat variasi, satu video memang 3 soal saja. Cuma kadang kita bahas soal yang gampang, kadang yang jelimet, ya kan, kadang yang sedang-sedang. Itu akan banyak variasi yang teman-teman temukan nanti di channelnya Kak Furkon. Langsung saja ke playlist, ada pretest PPG ya kan, itu aja. Ada playlist pretest PPG, itu teman-teman pelajari aja, itu sesuai dengan soal-soal yang sedang in saat ini. Oke. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman dimudahkan pada saat tes nanti. Tetaplah bersiap diri ya, karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Oke, salam semangat terus dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.